Selamat pagi para peserta Accepted Paper 3 Konas ke-19 Perhati KL 2022. Saya Dara sebagai MC dan atas nama penitia mengucapkan selamat datang di acara Accepted Paper ketiga Konas 19 Perhati KL 2022 dengan tema Otolaryngology Head and Neck Surgery Field. Untuk memandu sesi ini dengan hormat kami mengundang moderator Profesor Dr. M. Taufik Busori, spesialis THT BKL, subspesialis FPR Konsultan, Magister of Science. Baik. Kepada Profesor Dr. M. Taufik Busori, spesialis THT BKL, subspesialis FPR Konsultan, Magister of Science, kami persilakan untuk memulai acara. Terima kasih pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Selamat pagi bagi kita semuanya. Hari ini kita memasuki acara accepted paper, ya, dan ada 8 pembicara, dan setiap pembicara dialokasikan waktunya untuk bicara 7,5 menit. Di akhir kita akan ada diskusi. Mari kita mulai dengan pembicara pertama. Saya persilahkan Dr. Dian Yusnita, SPTHT BKL, untuk menyampaikan presentasinya 7,5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor. Kurang keras kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Taufik Sidik Busori atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Perkenalkan, saya Dian Yusnita dari RSUP Dr. Karyadi Semarang dan FK Undip. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai closure of nasal septal perforation. Perforasi septum adalah perforasi anatomis, defek anatomis secara komplit, di mana tidak didapatkan kartilago maupun tulang dan mukosa dari septum itu sendiri. Prevalensi kejadiannya itu 1 hingga 2%, di mana etiologi antara lain adalah iatrogenik, trauma, inflamasi, post-operasi, dan infeksi. Yang paling sering terjadi di sini adalah septoplasti. Kemudian untuk gejalanya yang sering didapatkan adalah hidung buntu, nyeri pada hidung, kemudian epistaksis, hidung kering, kemudian rasa mukosa yang keras dan adanya bunyi saat bernafas dan deformitas. Tujuan dari rekonstruksi perforasi septum adalah untuk memperbaiki dari fungsi hidung itu sendiri dan untuk mengurangi gejala dari hidung. Kemudian di sini, next, untuk laporan kasus, kami melaporkan wanita 20 tahun dengan keluhan hidung buntu, kemudian mimisan dan nyeri pada daerah hidung. Pasien mempunyai riwayat tindakan septoplasti pada tahun 2017. Dan untuk saat ini pasien tidak ada riwayat hipertensi, diabetes maupun gangguan pembekuan darah. Dari pemeriksaan fisik saya dapatkan adanya konka hipertrofi pada kedua kafum nasi, kemudian septum perforasi pada bagian anterior
hidung. Tidak didapatkan sekret pada kedua kafum nasi. Untuk telinga dan tenggorokan dalam batas normal. Dan pada pemeriksaan endoskopi didapatkan hipertrofi pada kedua konka inferior, kemudian perforasi septum dengan ukuran 2,5 cm kali 1 cm. Dari hasil MRCT scan didapatkan konka hipertrofi pada kedua konka inferior dan didapatkan defek pada septum nasi. Untuk laboratorium dalam batas normal, sehingga kami diagnosis dengan perforasi septum dan konka hipertrofi. Dan kami rencanakan untuk rekonstruksi dari septum, yaitu dengan menggunakan flap. Flap yang kami gunakan adalah flap arteri ethmoid anterior dengan menggunakan endoskopi. Untuk prosedur operasi yang pertama yaitu kita pasang dulu kasa dekongestan kepada kedua kafum nasi, kemudian kita lakukan infiltrasi pada daerah sekitar perforasi septum dan pada septal septum yang tersisa, kemudian dasar septum dan dinding lateral dari kafum nasi. Kemudian yang ketiga, kita lakukan insisi. Yang pertama kita lakukan insisi pada daerah perforasi pada tepiannya untuk membuat luka baru. Kemudian kita lakukan insisi pada bagian depan dari perforasi. Kemudian kita insisi lagi pada bagian superior posterior dari perforasi. Kita lanjutkan hingga ke dasar kafum nasi hingga ke sisi lateral dari kafum nasi. Kemudian kita lanjutkan dengan memisahkan antara tulang atau kartilago dengan mukoperikondrium dan mukoperiosteumnya sehingga mengelilingi seluruhnya sehingga lepas, dan kemudian baru kita lakukan insisi. Berikutnya bisa kita lakukan insisi di sisi lateralnya sehingga kita dapatkan flap. Setelah kita dapatkan flap, flap tersebut kita tarik, kita coba untuk menutup septumnya yang perforasi. Kemudian setelah tertutup kita jahit menggunakan benang yang absorbable yang multifilamen dengan ukuran 40 dengan jahitan yang interrupted jadi satu-satu. Kita jahit satu-satu. Kemudian kita lanjutkan dengan konkoplasti. Yang terakhir yaitu kita pasang tampon anterior pada kedua kafum nasi. Slide. Untuk 2 hari pasca operasi kita keluarkan tamponnya, kemudian kita evaluasi dengan endoskopi, flap terpasang dengan baik dan tidak ada perdarahan aktif. Pada kontrol pertama masih didapatkan keluhan hidung buntu, terutama pada sisi sebelah kiri, tapi sudah tidak ada keluhan untuk nyerinya. Untuk nasi endoskopi masih didapatkan krusta pada kedua kafum nasi dan flapnya terpasang dengan baik dan masih terdapat edem pada minggu pertama. Kemudian pada kontrol yang kedua yaitu 3 minggu pasca operasi masih didapatkan krusta di sini, tetapi mukosa sudah tidak ada bengkak dan keluhannya masih ada hidung buntu tapi sudah lebih berkurang. Pada kontrol yang ketiga yaitu pada minggu keempat sudah tidak didapatkan keluhan pada pasien. Di sini masih ada krusta dan setelah kita lihat mukosanya terbentuk dengan baik, maka kita lakukan aufhecting pada masing-masing sisinya. Sehingga pada kontrol terakhir pada minggu ke-6 pasien sudah tidak ada keluhan dan mukosa sudah terbentuk dengan baik dan alhamdulillah perforasinya sudah tertutup. Next. Ya, dari literatur yang kita dapat. Waktunya 1 menit lagi. Oke.
kita dapatkan dua, yang satu dari Nasif dan dari Kadava. Ini kita dapatkan hasil perforasi dapat menutup sempurna pada hari ke-21 hingga 90 hari. Next. Dari diskusi yang pertama, dari penyebab yang kita dapat yang paling sering terjadi adalah iatrogenik. Ini sesuai dengan kasus yang kami dapat. Dan keluhan yang didapatkan yang paling sering adalah hidung buntu. Hal ini juga sesuai dengan yang pasien dapatkan. Next. Untuk tindakan flap, tindakan penutupan itu dapat menggunakan flap dan dapat juga menggunakan graft. Dapat dengan approach-nya dengan endoskopi maupun dengan open. Kami memilih dengan flap arteri ethmoid anterior karena di sini tinggi, vaskularisasinya tinggi, kemudian dapat digerakkannya juga lebih mudah, dan dia juga dapat menutup lebih dari 2 cm perforasi yang lebar. Dan kami memilih endoskopi karena endoskopi dapat melihat dengan lebih jelas visualnya dan dia tidak menginvasi, jadi tidak dilakukan insisi pada daerah luar hidung. Dan hasil dari yang kami dapat pada kontrol yang habis, langsung kesimpulan saja. Oh, okay. Gitu. Untuk kesimpulan dari pengalaman kami, flap arteri ethmoid anterior merupakan salah satu alternatif yang dapat dipakai untuk penutupan perforasi septum. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya. Berikutnya, karena kita harus menghemat waktu, saya persilahkan Dr. Loriana Ulfa, spesialis THT-BKL, untuk menyampaikan presentasinya. Jadi 1 menit sebelum waktunya habis akan saya beritahukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Prof. Taufik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah case report yang berjudul Atresia koana bilateral pada pasien dewasa. Seperti yang kita ketahui, mungkin kita semua sudah pernah mendapatkan kasus ini, atresia koana, namun pada umumnya paling sering adalah pada bayi sudah terdeteksi. Hanya pada pasien ini usia 26 tahun dia datang ke rumah sakit kami dengan keluhan atresia koana bilateral. Jadi kita sudah membayangkan cukup lama pasien ini bernafas lewat mulut tanpa menggunakan hidungnya. Atresia koana merupakan kegagalan pembentukan koana yang merupakan kelainan kongenital dan merupakan kegagalan dari rekanalisasi fosa selama embriologi. Kejadiannya sangat jarang, prevalensinya 1/5000, bahkan sampai 1/8000. Unilateral sebanyak 60% dan bilateral sebanyak 40%. Unilateral kurang lebih dia gambarannya seperti ini, dan bilateral pada kedua vakum nasi. Kemudian female lebih tinggi daripada male, kemudian sering dikaitkan dengan CHARS syndrome sebanyak 20 hingga 50%. Kemudian manifestasi kliniknya bervariasi, mulai dari neonatus dapat menyebabkan pernafasan yang terjadi lewat mulut. Bilateral atresia koana bilateral merupakan kasus emergensi pada otolaryngologis. Definitif treatmentnya adalah surgery. Surgical tekniknya melalui transnasal puncture, transpalatal resection, dan transnasal endoscopic resection.
Atresia koana bilateral mengalami respirasi distress dan sianosis, diagnosis yang dengan segera pada bulan pertama. Namun pada kasus ini terjadi pada pasien dewasa usia 26 tahun. Case reportnya pasien Nona N, usia 26 tahun, dari Taluk Kuantan, Riau. Datang ke Poliklinik RSUD Arifin Ahmad dengan keluhan tidak dapat bernafas melalui mulut yang telah dirasakan sejak lahir, tidak dapat bernafas lewat hidung yang telah dirasakan sejak lahir. Selama ini pasien bernafas lewat mulut, kemudian tidak dapat membau dan juga snoring saat tidur. Riwayatnya pada sejak lahir sering mengalami episode sesak nafas ketika menyusui. Kemudian pada tahun 2019 disarankan untuk operasi, namun pasien masih menolak. Jadi selama bayi itu pasien memang belum pernah melakukan pengobatan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan nasoendoskopi, tampak terlihat kedua koana tidak terbentuk yang tertutup oleh membran. Dari pemeriksaan endoskopi posterior, kedua koana tertutup membran yang sulit untuk diakses. Bahkan waktu itu kita melakukan pemeriksaan aplikator, terlihat seperti keras pada bagian membran ini. Jadi kita waktu itu mencurigai ini combine antara membran dengan osseous. Dari CT scan SPN, tampak adanya ovoid hypodens posterior pada bilateral nasal cavity dengan hyperdense lesion pada vomer thickening. Jadi ada penebalan dari vomer dan terdapat pada kedua kalkum nasi, sehingga kita tegakkan diagnosis atresia koana bilateral. Kemudian kita lakukan tindakan transnasal koana resection endoskopi pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan general anestesi. Pada awal operasi kita lakukan dulu pelapangan hidung dengan tampon epinefrin. Setelah lapang, kemudian kita menyusuri area koananya, terlihat koana yang tertutup. Kemudian kita pisahkan dengan disektor. Pada membrannya kita lakukan reseksi, ya seperti ini. Kita lakukan perforasi, dilobangi. Kemudian untuk memperlebar lubangnya kita lakukan dengan backbiting, ya secara berbentuk lingkaran. Kemudian kita untuk menghaluskan tulangnya itu dibantu dengan pemakaian bore diamond. Kemudian dilakukan pemeriksaan pada hari pertama post-op. Terdapat perdarahan pada nares anterior, kita berikan asam tranexamat. Kemudian hari kedua bleeding sudah tidak terdapat lagi. Kemudian 1 minggu post-op, pasien sudah dapat bernafas lewat hidung. Kita menyarankan untuk cuci hidung 2 kali sehari dengan NaCl salin 0,9%. Dan dari nasoendoskopi sudah terlihat koana yang sudah terbentuk. Dan 2 minggu post-op-nya tidak terdapat restenosis dan ukurannya masih sama seperti 1 minggu pertama. Metode evidence-based case report. Jadi case report ini berdasarkan yang kita dapatkan dari poli. Kemudian discussion. Dari anamnesis kita dapatkan pasien tidak dapat bernafas melalui hidung sejak lahir. Kemudian terdapat anosmia, bernafas lewat mulut, dan snoring saat tidur. Riwayat penyakit dahulunya terdapat episode sesak nafas, terutama pada saat dia makan dan minum. Dari pemeriksaan nasoendoskopi dan CT scan menunjukkan bahwa pasien ini mengalami atresia koana bilateral mixed type, yaitu kombinasi membran dan tulang. Secara teori, dari segi simptomnya, atresia koana bilateral mengalami paradoks sianosis. Ini dapat membuat kita bisa mendeteksi secara cepat, terutama pada
bulan pertama kelahiran. Waktunya 1 Namun menit. pada kasus ini atresia Poana didiagnosis pada pasien usia 26 tahun karena faktor middle low class ekonomi. Pasien tidak datang berobat pada saat kecil. Kemudian secara teori atresia Poana bilateral merupakan congenital abnormality, tapi pada pasien ini hanya satu abnormality kongenitalnya, tidak terdapat abnormality yang lain seperti teori Church syndrome. Ya, kemudian ini dari segi teorinya, jika terjadi atresia Poana bilateral, maka dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Jika sudah terlengkapi, maka harus dilakukan manajemen, yaitu dengan menggunakan transcanal endoscopic approach. Transcanal endoscopic approach. Waktunya sudah habis, silakan langsung ke kesimpulan. Kesimpulannya, atresia Poana bilateral sangat jarang pada dewasa. Diagnosis dengan mixed bilateral Poana atresia based on definitive examination berdasarkan paranasal sinus CT scan. Manajemennya dengan transnasal Poana reconstruction. Kita memilih manajemen ini pasien dewasa, combine mix, sehingga dianggap dapat lebih efektif pada kasus-kasus seperti ini. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Loriana. Ya. Berikutnya saya persilahkan Dr. Anna Mintarti Werdeningsih, SP THT BKL, untuk menyampaikan presentasinya. Mohon izin, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anna Mintarti dari RSUD Kebumen. Terima kasih kepada teman sejawat semua. Hari ini saya akan mempresentasikan mini penelitian saya tentang penyembuhan luka setelah operasi tonsilektomi dengan teknik cold dissection. Tonsilektomi merupakan operasi yang paling sering dilakukan oleh dokter THT dengan biasanya indikasinya absolut dan relatif. Di sini ada indikasi absolut dan relatif. Mungkin teman sejawat semua sudah hafal biasanya. Next. Kemudian operasi tonsilektomi ini ada banyak teknik. Biasanya dengan pertimbangan operator untuk mengurangi post-operasi morbiditas dan komplikasinya. Tekniknya ada berbagai macam, cold dissection, monopolar, bipolar, radiofrekuensi, dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang masih terdapat banyak kontroversi untuk berbagai teknik ini, terutama tentang morbiditasnya. Kemudian untuk cold dissection ini, tonsil dan kapsulnya akan didiseksi dengan pisau atau dengan gunting dan tonsil desektor. Tetapi secara perlahan cold dissection ini semakin kurang diminati karena pada saat operasi biasanya banyak terdapat bleeding atau pendarahan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa operasi tonsilektomi dengan cold dissection ini mengurangi waktu penyembuhan luka di fossa tonsillaris. Kemudian pada teknik electroculture ini penyembuhan lukanya agak lama karena dengan temperatur yang tinggi menyebabkan kerusakan di jaringan sekitar tonsil juga. Sedangkan pada cold dissection ini meminimalisir kerusakan jaringan di sekitar tonsil sehingga memungkinkan penyembuhan luka yang lebih cepat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan gambaran luka pada operasi post-tonsilektomi dengan teknik cold dissection di RSUD Sudirman Kebumen dan juga Permata Medika Kebumen dari bulan Juni sampai Agustus 2002. Metode penelitiannya yaitu deskriptif observasional. Jadi dari data pasien, kemudian
pasien post tonsilektomi kita lihat observasi pada jaringan di sekitar di fossa tonsillaris dan sekitarnya dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang dilakukan di RSUD Sudirman Kebumen dan RSUD Permata Medika Kebumen. Ini peralatan yang saya gunakan pada saat operasi dengan teknik cold disseksi. Next. Sedangkan ini alur penelitiannya dari pasien post tonsilektomi dengan kriteria inklusi, yaitu post tonsilektomi pasien dengan teknik cold disseksi, kemudian kriteria eksklusinya usia lebih dari 65 tahun, hipertensi, diabetes mellitus, dan koagulopati. Dari bulan Juni sampai Agustus 2022 didapatkan sekitar 11 pasien, kemudian diamati atau observasi pada jaringan fossa tonsillaris dan sekitarnya pada saat 24 jam sampai 48 jam setelah operasi. Kemudian yang kedua yaitu hari ke-6 dan ke-8 atau saat kontrol pertama kali. Kemudian hari ke-14 dan ke-16 atau saat diminta untuk kontrol yang kedua kali setelah operasi. Hasilnya didapatkan laki-laki 6 orang dan perempuan 6 orang. Kemudian umur kurang dari 18 tahun ada 6 orang dan kurang dari 18 tahun ada 5 orang. Sedangkan ukuran tonsilnya T2, T2, 1, T2, T3, 2, T3, T3, 7, dan T3, T4, 1. Ini hasil pengamatan pada fossa tonsillaris dan jaringan sekitarnya. Jadi 24 jam sampai 48 jam setelah operasi, dari 11 pasien didapatkan adanya soft tissue edema dan adanya edema pada uvula dan sudah terdapat fibrin clot. Kemudian pada kontrol pertama 6-8 hari setelah operasi, dari 11 pasien ini juga masih didapatkan fibrin clot. Kemudian sudah tampak mukosa merah pada pinggir luka. Kemudian pada hari ke-14 sampai hari ke-16 ada 3 pasien sudah didapatkan mukosa merah pada pinggir luka yang semakin melebar, kemudian pada tengah luka itu masih didapatkan jaringan putih atau debris putih. Kemudian ada 7 pasien yang didapatkan sudah lukanya sudah menutup sempurna, sudah didapatkan gambaran mukosa yang merah seluruhnya. Kemudian ada 1 pasien yang tidak kontrol pada kontrol yang kedua kali. Ini merupakan foto dari pasien post tonsilektomi pada 24-48 jam setelah operasi, masih didapatkan uvula edem. Ini pasien agak susah membuka mulut, ya Prof. Jadi gambarnya masih agak ke atas. Kemudian pada 6-8 hari post tonsilektomi, pinggir lukanya sudah merah, tengahnya putih. Kemudian yang 14-16 hari itu ada yang masih ada gambaran fibrin debris putih, kemudian ada juga yang sudah full pink mucus. Dari hasil penelitian tadi, dari muka memang didapatkan operasi tonsilektomi itu lebih banyak dilakukan pada pasien laki-laki. Kemudian pada usia pasien itu juga didapatkan lebih banyak pasien operasi tonsilektomi pada usia anak-anak. Dan ini berdasarkan penelitian dari RSUP Sanglah Bali. 1 menit lagi. 1 menit lagi. Terima kasih. Didapatkan data paling banyak ukuran tonsil T3, T3. Jadi fase penyembuhan luka ada hemostasis, inflamatori, proliferatif, dan remodeling. Pada penelitian ini, 24 jam sampai 48 jam setelah operasi, pasien sudah melewati fase hemostasis dan juga memasuki fase inflamatori dari 11 pasien tersebut. Kemudian ada tadi 7 pasien yang sudah melewati fase proliferatif, tapi ada juga yang masih pada fase inflamatori karena masih terdapat
mukosa putih. Terima kasih, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepat waktu ya. Baik. Selanjutnya kita lanjutkan dengan presentasi oleh Dr. Rizky Firmansyah, spesialis THT PKL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Senior-senior saya, kemudian rekan-rekan sejawat THT. Pada hari ini saya akan mempresentasikan dengan judul Ligasur atau yang lebih dikenal dengan nama generik Bipolar Vessel Sealing Device untuk tonsilektomi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Tonsilektomi merupakan salah satu tindakan yang paling sering dilakukan oleh dokter THT yang dilakukan sudah tercatat sejak tahun 30 sesudah Masehi dengan teknik yang sangat bermacam-macam, di mana dua teknik terbesar yang sering digunakan adalah cold still dan elektrokoagulasi. Untuk masalahnya sendiri adalah perdarahan mayor dan juga waktunya yang dibutuhkan ya. Kemudian selain itu karena dengan waktu yang lebih pendek, oleh karena itu teknik elektrokautery lebih sering digunakan di Amerika, sedangkan di Indonesia teknik yang sering digunakan adalah cold still. Untuk perbandingannya, cold still memiliki fast score yang lebih rendah dan kekurangannya mungkin sedikit relatif waktu pengerjaannya yang dia lebih lama. Dan elektrokoagulasi sendiri memiliki kekurangan fast score yang lebih tinggi. Kemudian dari penelitian didapatkan perdarahan sekunder pasca operasi yang lebih tinggi, namun dia memiliki waktu operasi yang lebih pendek. Ya, sedangkan Ligasur ini merupakan alat bipolar koagulasi yang paling advance saat ini, yang mengkombinasikan tekanan dan juga energi device untuk melakukan sealing. Dengan keuntungannya dia bisa bertahan 3 kali tekanan sistolik dari pembuluh darah, kemudian dapat mengklem pembuluh darah sampai ukuran 7 mm dengan respon otomatis. Apa itu? Ketika kita mengeklem, dia bisa memberikan feedback apakah klaim kita berhasil atau tidak. Dan hari ini mengoptimalkan clamping yang presisi, kemudian penurunan dari waktu operasi, perdarahan, dan juga length of stay. Banyak dijelaskan di jurnal. Kemudian sudah digunakan oleh banyak dokter bedah selain di bidang THT. Pada hari ini saya akan membicarakan tentang tonsilektomi dengan menggunakan Ligasur ini. Untuk material dan metodenya, penelitian dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul dengan consecutive sampling dengan semua indikasi. Untuk alat yang digunakan dengan menggunakan Ligasur dengan probe short dan long. Kemudian untuk teknik yang kita gunakan adalah kombinasi cold still dan juga menggunakan Ligasur. Cold still digunakan untuk hingga mencapai pole inferior. Kemudian pemotongannya dengan Ligasur, kemudian kontrol bleeding dengan menggunakan Ligasur. Kemudian tonsilektomi dikatakan sudah selesai jika sudah ada agreement antara anestesi dan juga dokter bedah. Untuk videonya kira-kira seperti ini. Jadi ketika kita melakukan pemotongan, kita ibaratkan ini pole inferior tonsil, ada energi yang keluar, yang dia akan mendenaturasi protein dan juga mengevaporasi air, di mana nanti ada kolagen dan ada dari pembuluh darah, dia akan terjadi denaturasi sehingga menimbulkan vessel klem seperti ini. Kemudian ada pisau yang nanti akan keluar. Ya, dia akan memotong secara aman. Ya, karena setahu saya kalau alat bipolar itu tidak didesain untuk memotong kecuali ada pemotongnya. Kemudian kita menilai pas waktu operasi dan perdarahan untuk pemberian obat-obatan standar. Kemudian setelah itu perawatan pasca operasi juga standar. Kemudian kita follow up di hari ketiga dan 7 di poliklinik. Untuk hasilnya, karena kemarin masih COVID, pasien masih belum banyak, baru kita dapatkan sekitar 8 sampel dari
tabel ini terdapat satu data pencilan di mana ada satu kasus sulit dengan perdarahan 1000 dan operasi sekitar 1 jam dengan indikasi tonsilektomi yang bervariatif antara referensi, OSES, dan PTA. Untuk hasilnya, untuk rentang usia dari 8 sampai 27 tahun dengan rasio laki-laki dan perempuan 2:1 dengan indikasi rekurensi, OSES, dan abses. Untuk blood loss-nya sendiri sekitar 192,5 mm karena ada tadi data pencilan satu data pencilan, kemudian operasinya sekitar 30 sampai plus minus 15,8 menit dengan fast score di hari pertama 3,5 plus minus 1,3, hari ketiga 2,5 plus minus 1,2, hari ketujuh 1. Kemudian dari hasil kemudian kita lanjutkan dari salah satu penderita memiliki ventricle septal defect, kita melakukan penghentian pengobatan jantungnya dengan kita lakukan operasi dengan INR normal. Alhamdulillah bisa tidak memerlukan jahitan pada pasien tersebut. Kemudian salah satu pasien memiliki berat 103 kilo dengan tong base yang besar dan malampati kelas 4, terjadi difficult intubation sehingga terjadi udem pada palatumul dan tonsilnya T4, pembuluh darahnya sekitar 3 mm, juga bisa diatasi dengan menggunakan ligasur, namun fasenya lebih tinggi dibandingkan pasien lain. Dan salah satu pasiennya untuk kejadian perdarahan sekunder terjadi di salah satu pasien pada usia 9 tahun, terjadi di hari kelima karena pasien tersebut makan mie ayam pedas seperti itu, karena tidak menuruti penata laksanaan pasca tonsilektomi. Kemudian salah satu pasien juga mengalami PTA, dilakukan tonsilektomi di hari ketiga setelah sudah kondisinya lebih baik dan bisa diatasi juga dengan ligasur, meskipun jaringan-jaringan pada PTA itu juga kita ketahui dia lebih rapuh dan tidak diperlukan penjahitan. Untuk diskusinya, tonsilektomi itu sendiri adalah salah satu prosedur yang juga sering dilakukan di Amerika dan salah satu one day surgical di sana ya, sehingga diperlukan penata laksanaan perdarahan dan pain control. Kemudian namun karena dia butuh cepat itu tadi, insiden dari secondary hemorrhage-nya lumayan tinggi sekitar 13,1%, di mana hampir setengahnya itu kembali ke OK untuk kontrol perdarahan. Untuk pada penelitian ini kami menggunakan gabungan pulsir dan elektrokoagulasi karena saya di rumah sakit swasta membutuhkan operasi yang lebih cepat karena untuk mengirit gas dari anestesinya, dan kami memilih untuk menggabungkan kedua teknik ini. Waktunya 1 menit lagi. Ya, karena yang sudah sering kita ketahui kalau kita melakukan penjahitan, kadang jahitannya itu kadang sangat berbagai macam faktor yang bisa mengganggu. Dan ligasur ini memiliki versatility ya, karena bisa untuk mengoperasi di mana dia bekerja di suhu sekitar 79 dibandingkan standar elektrokauter sekitar 123, sehingga minimal collateral tissue damage. Dan hal ini juga masih minimal di penelitian tentang ligasur ini, sehingga masih banyak kesempatan. Dan untuk perdarahan sekunder ini salah satu event yang paling menakutkan dan sebaiknya bisa kita kontrol berdasarkan kategori dari penata laksanaan dari secondary bleeding. Ya, dari diskusinya tadi ada salah satu pasien yang dia mengalami perdarahan sekunder karena dia tidak bisa mengikuti protokol pasca tonsilektomi. Habis waktunya. Terima kasih. Tepat ya, bagus. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Rizky. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Agus Santosa, SPTHT BKL. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.
Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu hasil penelitian yang sangat sederhana yang kami lakukan bersama mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa, Bali dan Makassar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian dengan judul pengaruh dari tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku mahasiswa terhadap COVID-19 pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Warmadewa. Jadi latar belakang, seperti kita ketahui bahwa di tahun 2021 kemarin kita mengalami pandemi COVID 2019, di mana secara signifikan kita ketahui peningkatan kasus itu terjadi oleh karena informasi pada komunitas dan masyarakat, kemudian tingkat pengetahuan dan perilaku dalam menghadapi virus COVID-19. Beberapa penelitian menyampaikan, ya, melaporkan bahwa tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku pada mahasiswa itu sedikit rendah, ya. Padahal kita tahu bahwa masyarakat itu kita harapkan sebagai role model, ya, sebagai agen perubahan, ya, pada masyarakat. Penelitian ini kita lakukan di Fakultas Kedokteran Warmadewa, ya, mengambil rentang waktu antara September sampai dengan Maret 2022, ya. Kemudian penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan cross seksional, di mana populasinya adalah mahasiswa FKIK. Setelah melewati komisi etik dan dikatakan layak untuk melakukan penelitian, dilakukan pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling, di mana jumlah sampelnya adalah 88 orang, yang kemudian nantinya akan dianalisa dengan SPSS. Dari 88 responden, ya, usia di atas 20 tahun itu lebih dominan, ya, 79,5%, sedangkan yang kurang dari 20 tahun 20,5%. Laki-laki lebih dominan daripada perempuan, ya, 70,5 pada laki-laki dan 29,5 pada perempuan. Untuk riwayat COVID hanya 10 mahasiswa, ya, yang pernah mengalami COVID. Kemudian berdasarkan tingkat pengetahuan yang baik didapatkan 94,3%, sedangkan yang kurang, ya, 5,7%. Pada sikap, pada variabel sikap yang positif didapatkan 79,5%, sedangkan yang negatif 20,5%. Untuk variabel perilaku yang positif juga 55,7%, sedangkan yang negatif 44,3%. Tingkat pengetahuan dibandingkan dengan kejadian COVID-19, kita ternyata temukan tidak terjadi perbedaan yang bermakna, ya. Demikian juga pada sikap, ya, yang dihubungkan dengan kejadian COVID, ya, baik yang sikap positif dan sikap negatif juga tidak bermakna. Kemudian untuk perilaku, ya, perilaku yang positif dan negatif yang dikaitkan dengan kejadian COVID-19 juga tidak bermakna. Jadi pada yang positif 16,3%, yang negatif 5,1%. Penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan karakteristik responden baik terhadap umur, kemudian jenis kelamin dan riwayat COVID sebelumnya juga menunjukkan hal yang sama, ya. Jadi penelitian kami sebanding dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Demikian juga untuk variabel tingkat pengetahuan. Jadi hasil penelitian kami juga tidak berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya antara rentang waktu 2020 sampai 2021 oleh Kawareng, Yanti, dan Denaya. Demikian juga untuk variabel sikap, penelitian kami juga sejalan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Sari et al., Utami, dan Onava tahun 2020 dan 2021. Untuk kategori perilaku, ya, penelitian kami juga sebanding dengan apa yang sudah dilakukan penelitian oleh Syedinur Rahma, Akmarena, dan Elenu tahun 2020 dan 2021. Nah,
pengaruh dari pengetahuan sikap dan perilaku pada penelitian kami tidak bermakna, ya, di mana nilai P pada tingkat pengetahuan 0,4, tingkat sikap 0,3 dan perilaku 0,1. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya tentang waktu 2021 oleh Asri Madalisa, Fitria et al. Dan Gunawan. Nah, untuk kesimpulan, jadi dari seluruh mahasiswa yang kami lakukan penelitian, ya, semuanya dalam penduduk tingkat pengetahuan sikap dan perilaku, mereka dalam kategori yang baik, ya, 94,3%, 9,5%, 55,7%, dan tidak ada pengaruh daripada tingkat pengetahuan sikap dan perilaku terhadap kejadian COVID-19 pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Dr. Agus. Waktunya masih sisa 1 menit. Alhamdulillah, sudah 5 pembicara. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Ifik. Dr. Ifik Budian Nazar, SPTHT PKL. Terima kasih pada moderator Prof. Taufik. Perkenalkan, nama saya Ifik Budian Nazar dari Rumah Sakit Hasan Sadikin, FK Universitas Pajajaran. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang long term outcome in patient treated for musculofacial fracture. Sebagai pendahuluan, trauma wajah biasanya dikaitkan dengan mekanisme energi tinggi, baik disebabkan oleh karena kekerasan ataupun karena kecelakaan lalu lintas, dan ini mengakibatkan multiple trauma ataupun trauma multiple. Namun untuk pemeriksaan menyeluruh pada pasien-pasien dengan trauma maksilofasial, biasanya kita mengalami kesulitan, terutama untuk penilaian awal karena ada udem wajah ataupun karena tidak kooperatifnya pasien. Dan ini mengakibatkan trauma fasial itu kadang-kadang tidak terdeteksi secara detail. Dan akibatnya kalau misalnya sudah mengalami delay, itu bisa menyebabkan komplikasi yang jangka panjang. Prevalensi dari fraktur maksilofasial itu bervariasi dan ini tergantung pada usia, kemudian jenis kelamin, terus etiologi, gaya hidup, dan perbedaan dari budaya. Dan dari hasil penelitian ataupun literatur yang sudah sering dilakukan, paling banyak itu didapatkan pada usia muda, yaitu sekitar 63,1%, kemudian pada laki-laki sekitar 82,2%, dan kejadian ataupun etiologi yang disebabkan oleh karena trauma kecelakaan. Ini sekitar 83,1%. Laporan yang disebutkan oleh Komite Nasional Transportasi Keselamatan Transportasi di Indonesia, ini pada 10 tahun terakhir itu yang dilakukan penelitian pada tahun 2007 sampai 2016, itu mengakibatkan 698 kematian dan 1.171 cedera. Untuk treatment ataupun tata laksana fraktur maksilofasial ini bisa konservatif ataupun dengan pembedahan, di mana tujuannya tetap sama. Yang pertama adalah untuk memperbaiki fungsi, kemudian yang kedua adalah untuk aspek kosmetik, dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hidup. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Peterson, ini disebutkan bahwa gejala sisa dari fraktur wajah itu sangat berpengaruh pada kualitas hidup pasien pada 90 hari pasca trauma. Kemudian 80% dari pasien-pasien dengan trauma wajah atau fraktur fasial itu minimal ada satu keluhan yang dikeluhkan pada 3 bulan pertama dan akan mengalami penurunan itu sekitar 58% pada 3 bulan berikutnya. Penelitian dilakukan oleh Somoye itu pada tahun 2021 disebutkan bahwa kualitas hidup pada pasien-pasien fraktur maksilofasial itu berpengaruh secara signifikan pada
berbeda dengan pada yang sebelum melakukan treatment. Dan peningkatan kualitas hidupnya akan lebih meningkat pada 6-12 minggu. Dari semuanya juga menyebutkan bahwa pasien-pasien dengan yang dilakukan dengan tindakan ORIP atau pembedahan, itu kualitas hidupnya akan meningkat dibandingkan dengan yang close reduction ataupun yang tidak terbuka. Penelitian ini tujuannya adalah untuk menilai hasil jangka panjang pada pasien-pasien yang sudah dilakukan terapi pada pasien dengan trauma maksilofasial, baik itu pembedahan ataupun konservatif. Metode yang kita gunakan adalah menggunakan retrospektif, itu tahun 2019 sampai 2021, dengan kriteria inklusi adalah pasien dengan trauma maksilofasial yang sudah dikonfirmasi dengan CT scan. Kemudian data dikumpulkan baik itu karakteristik umum, kemudian tipe fraktur, kemudian jenis pembedahan, dan kita membagi menjadi upper facial fracture ataupun kemudian mid facial dan lower facial dan pan facial fracture. Kemudian untuk treatment informasinya kita ada yang menggunakan pembedahan, ada konservatif. Kemudian untuk sekuelenya atau gejala sisanya kita membagi 4 kategori atau 4 klasifikasi. Yang pertama adalah gangguan sensibilitas, yang kedua adalah gangguan penglihatan, yang ketiga adalah gangguan aspek kosmetik, dan yang keempat adalah gangguan membuka mulut. Kemudian data akan dianalisis. Hasil yang kita dapatkan adalah sebanyak 68,80% adalah laki-laki dengan usia 26 sampai 45 tahun. Dan etiologi yang paling banyak adalah karena kecelakaan, itu sebanyak 84,78%, dengan diakibatkan oleh karena roda 2 dan tidak menggunakan helm. Untuk tipe fraktur ini kita paling banyak mendapatkan yaitu dengan isolated maxilla itu sebanyak 26,09%, dengan Lifort 2 itu 22,4%. Kemudian untuk yang tingkat derajat atau frakturnya itu paling banyak adalah non displace itu sebanyak 42,03%. Dari data ini juga kita mendapatkan paling banyak itu treatment yang dilakukan adalah konservatif sebanyak 50%. Untuk tindakan pembedahan itu dilakukan paling banyak kurang dari 7 hari, itu sebanyak 46,43%. Kemudian dilakukan open reduction itu sebanyak 69,64%. Kemudian approach surgical itu paling banyak menggunakan subsidiary incision yaitu 48,21%. Dan intraoral incision itu 33,93%. Untuk gejala sisa dari hasil data yang kita kumpulkan bahwa untuk gangguan sensibilitas itu paling banyak adalah mati rasa atau numbness itu sebanyak 28,99%. Kemudian gangguan penglihatan itu diplopia itu 40,58%. Kemudian untuk aspek kosmetik itu didapatkan adalah scar yaitu sebanyak 45,65%. Dan gangguan membuka mulut itu trismus itu sebanyak 32,61%. Sebagai diskusi bahwa dari hampir semua subjek yang kita dapatkan itu paling banyak adalah 26 sampai 45 tahun dengan rata-rata itu 41,84 tahun. Dan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryo Bimo pada tahun 2021 di Surabaya yang menyebutkan bahwa sebanyak 48,5% itu pasien-pasien itu terjadi pada usia muda, itu 26 sampai 45 tahun. Dan etiologi yang didapatkan itu hampir sama, yaitu karena kecelakaan. Hal ini sesuai dengan usianya karena pada usia 26 usia produktif dan keperluannya banyak ke bepergian keluar. Waktunya 1 menit lagi. Kemudian dari hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Rosello, itu paling banyak mandibula yaitu 65,9%, maxilla 61,5% dan orbital 53,60%. Untuk terapi yang paling banyak konservatif, hal ini alasannya adalah karena non displace, kemudian minimal displace, kemudian penolakan terapi dan fraktur asimptomatik. Untuk time of surgery dilakukan selama 7 hari, paling lama kurang dari 7 hari. Kemudian surgical approach-nya adalah subsidiary incision. Ini dipertimbangkan karena proporsi yang banyak kita temukan adalah fraktur di orbital rim.
Untuk sensibilitas, ini didapatkan hasil yang signifikan pada yang dilakukan dengan tindakan pembedahan dibandingkan konservatif. Waktunya habis, mungkin langsung ke kesimpulan. Ya, terima kasih, Prof. Sebagai kesimpulan bahwa tindakan pembedahan ini memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan konservatif. Kemudian sebagai catatan juga bahwa untuk pemeriksaan menyeluruh itu sangat penting untuk menentukan pilihan terapi dan pencegahan sequelae. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah untuk tindakan bedah pun perlu kita perhatikan karena kadang-kadang juga menyebabkan sequelae karena akibatkan manipulasi struktural. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Fik. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Azizah Fikuisa Berliana Putri, SPTHT BKL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan presentasi tentang hubungan antara paparan asap knalpot kendaraan dengan level MDA maupun jahit, yaitu penanda dari reaktif oksigen spesies pada petugas parkir di Rumah Sakit Dr. Muarti Solo. Jadi paparan asap knalpot kendaraan akan menyebabkan free radicals atau radikal bebas apabila tubuh kita terpapar dalam jangka waktu panjang. Dan MDA ini adalah salah satu marker dari stres oksidatif pada darah yang merupakan end product atau produk akhir dari peroksidasi lipid reaksi. Kemudian petugas parkir ini itu beresiko tinggi untuk terpapar asap dari kendaraan dalam jangka waktu panjang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan antara lama paparan asap knalpot kendaraan dengan reaktif oksigen spesies atau melonjak levels pada petugas parkir di Rumah Sakit Dr. Muarti. Untuk studi desainnya kita menggunakan analytical cross-sectional pada 40 subjek yang terdiri dari 20 subjek sehat dan 20 petugas parkir. Lokasinya di Rumah Sakit Dr. Muarti Solo pada bulan Juli sampai September 2022. Kemudian kita menggunakan SPSS 26 dengan nilai p-value kurang dari 0,05, itu adalah 9. Untuk kriteria inklusinya adalah subjek berusia 20 sampai 55 tahun yang bekerja lebih dari 1 tahun, yang bersedia mengikuti penelitian ditandai dengan informed consent. Kemudian untuk kita ekskludkan pasien petugas parkir yang atau subjek yang memiliki tumor atau kanker, kemudian mengalami penyakit infeksi, kemudian memiliki riwayat DF, hipertensi, penyakit jantung, TB, dan imunokompromis. Kemudian pada subjek yang menjalani radioterapi. Jadi ada 20 subjek, yaitu 20 petugas parkir di kelompok studi dan 20 LT individual di kelompok kontrol. Kemudian kita periksa level MDA-nya, kemudian kita masukkan load analisis. Di sini 70% dari subjek 70% dari subjek adalah pria dengan working period pada pasien kontrol atau healthy subject selama 2 tahun, dan pada study subjek itu selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian level MDA-nya pada subjek yang sehat yaitu 500, kemudian pada level MDA pada grup yang terpapar yaitu 1.500. Kemudian lama paparan per minggu pada yang kelompok kontrol adalah 5 jam, dengan kelompok yang terpapar adalah 36 jam. Kemudian ini hasilnya. Ini adalah tabel korelasi Spearman antara length of exposure dan MDA level. Di sini dapatkan signifikan dengan nilai P 0,01. Kemudian ini adalah uji beda menggunakan Mann-Whitney test itu pada MDA level dan level of exposure pada kelompok studi dan juga kelompok sehat. Di sini didapatkan nilai P 0,001
yaitu kurang dari 0,05 untuk discussion-nya. Jadi rata-rata MDF level pada grup tes yaitu 1.500 itu lebih tinggi daripada kontrol group. Ini sesuai dengan penelitian dari Prasad yang menunjukkan adanya korelasi antara exposure dari asap kendaraan pada petugas polisi lalu lintas. Kemudian sesuai dengan studi dari CIP yang menunjukkan bahwa level MDA itu secara signifikan lebih tinggi pada petugas gas station daripada yang bekerja di dalam kantor. Kemudian sesuai dengan beberapa juga yang melaporkan bahwa peningkatan level pada subjek yang terpapar polusi udara, misalnya pada supir taksi, kemudian pada polisi lalu lintas. Peningkatan MDA level sendiri ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan yang menyebabkan psychoxidative, sehingga bisa menyebabkan cell damage dan juga merusak DNA dan protein. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan dan juga hubungan yang signifikan pada level ROS atau level malonyaldehid pada darah tugas parkir di Rumah Sakit Dr. Muardi jika dibandingkan dengan healthy subject atau orang yang tidak terpapar dengan asap knalpot kendaraan. Oke, terima kasih dok. Terima kasih Dokter Aziza ya. Waktunya masih tersisa 1 menit sebetulnya. Baik, kita persilahkan pembicara terakhir dalam sesi ini. Saya persilahkan Dr. Elvita Rahmi Dole, MKet Radiologi dan Spesialis Radiologi Konsultan. Silahkan untuk menyampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada Prof. Taufik yang memberikan kesempatan saya untuk presentasi pada hari ini. Adapun judul presentasi saya adalah penemuan insidentil gangguan pendengaran pada pasien sebelum dilakukan tindakan intraarterial palinflasi. Gangguan pendengaran itu paling sering adalah merupakan gangguan fungsi sensorik yang paling sering di seluruh dunia, di mana menurut WHO sebanyak 1,5 miliar orang itu akan mengalami gangguan penurunan kapasitas pendengaran. Yang kita perhatikan bahwa sebanyak 430 itu juta orang itu memerlukan tindakan dari penanganannya. Area-area di mana yang paling sering insidensi sakit tertinggi itu adalah di Asia Tenggara, kemudian di Pasifik Barat, dan di Afrika. Di mana gangguan pendengaran biasanya berhubungan dengan tidak diperhatikan dan tidak diobati. Di mana kita lihat akan mempengaruhi individu-individu di segala umur, kemudian mempengaruhi famili dan juga ekonomi. Gangguan pendengaran biasanya berhubungan dengan sepi, kemudian isolasi, depresi, dan adanya ansietas. Intraarterial palinflasi itu merupakan tindakan endovaskular yang dilakukan untuk tujuan reperfusi, biasanya dilakukan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, di mana sebelum dilakukan tindakan, itu akan dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni pada pasien-pasien. IHF atau intraarterial palinflasi ini itu biasanya dilakukan dengan berbagai indikasi. Dan umumnya pasien yang datang untuk dilakukan tindakan intraarterial palinflasi itu tidak mengeluhkan gangguan pendengaran. Namun, pasien-pasien yang sudah melakukan tindakan akan menyatakan bahwa pendengarannya lebih terang dibandingkan sebelumnya. Maka peneliti ingin bermaksud untuk mengetahui karakteristik dari pasien-pasien yang dilakukan pemeriksaan fungsi audiometri nada murni di RSPAD Gatot Subroto tersebut. Studi ini dilakukan secara deskriptif dengan potong lintang pada November sampai Mei 2022, di mana pasien-pasien itu akan diperiksa audiometri nada murni.
selama penelitian ada 220 pasien yang masuk di kriteria inklusi yang semuanya nanti akan melakukan tindakan intraarterial penetrasi dan akan diperiksa pemeriksaan audiometri nada murni sebelum tindakan. Sampel diambil berdasarkan teknik executive sampling non-probability, di mana karakteristik pasien akan ditabulasi dan hasil pemeriksaan audiometri akan digrupkan, dikelompokkan, kemudian ditabulasi berdasarkan tipe dan derajat dari gangguan pendengaran. Ini adalah penelitiannya di mana 220 pasien yang dilakukan pemeriksaan audiometri nada murni, dijumpai yang paling banyak itu adalah laki-laki, kemudian untuk usia kurang dari 60 tahun dan lebih 60 tahun, itu tidak jauh berbeda, di mana pasien dengan tidak ada komorbid itu dijumpai terbanyak, dan pasien dengan gangguan pendengaran juga dijumpai lebih banyak. Dari 137 pasien ini akan dikelompokkan menjadi berdasarkan tipe, di mana dijumpai tipe sensorineural yang paling banyak, sementara untuk derajat dari gangguan pendengaran itu dijumpai adalah yang ringan. Pasien menjalani intraarterial penetrasi biasanya umumnya datang tidak dengan gangguan pendengaran, jadi tidak ada keluhan gangguan pendengaran mereka waktu mau mengadakan intraarterial penetrasi. Pada studi ini dijumpai 62,3% pasien dengan gangguan pendengaran yang ditemukan pada hasil pemeriksaan audiometri nada murni. Sebanyak 83 pasien yang menderita gangguan pendengaran tidak ada mengeluhkan tentang gangguan pendengaran. Pada studi ini, tipe sensorineural dan derajat ringan itu yang paling banyak dijumpai, sebanyak lebih dari 50%. Pada penelitian ditemukan bahwa kebanyakan populasi dengan gangguan pendengaran umumnya derajat ringan. Dan penelitian dari Margolis dan Sally juga menemukan bahwa 50% dari gangguan pendengaran kebanyakan adalah sensorineural. Studi dari Kushan dan kawan-kawan pada populasi berumur 48 sampai 92 tahun menemukan bahwa sensitivitas dari pendengaran populasi akan menurun seiring dengan meningkatnya frekuensi berdasarkan hasil audiometri. Kemudian adanya pola dari penurunan menunjukkan bahwa presbiakusi itu dia berhubungan dengan peningkatan daripada umur dan biasanya pada laki-laki. Studi yang akhir ini juga menyatakan bahwa kebanyakan pasien laki-laki yang menunjukkan adanya gangguan pendengaran pada lebih dari 50% kasus. Berdasarkan umur, perbedaan antara pasien di bawah 60 tahun dan yang di atas 60 tahun atau lebih itu tidak terlalu jauh, jadi hampir sama. Dan pada studi ini sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Dillard bahwa menunjukkan adanya prevalensi untuk gangguan pendengaran lebih tinggi pada laki-laki dan meningkat dengan usia. Gangguan disfungsi dari endotelial dan penurunan aliran darah akan menyebabkan gangguan sensorineural, di mana beberapa penyakit seperti hipertensi, dislipidemi, diabetes, dan stroke juga akan menurunkan aliran darah ke koklea, sehingga akan menyebabkan gangguan dari pendengaran. Pada penelitian ini, pasien yang menjalani pemeriksaan audiometri nada murni sebelum IHF umumnya tanpa komorbid. Namun, ada sekitar 40,5% dijumpai pasien dengan komorbid. Studi ini juga menunjukkan bahwa pasien laki-laki di bawah 60 tahun tanpa komorbid merupakan karakteristik yang dominan, di mana kebanyakan dari tipe yang dijumpai adalah sensorineural dengan derajat gangguan ringan. Studi menunjukkan juga pasien selalu tidak memperhatikan untuk gangguan pendengarannya dan biasanya ditemukan secara insidentil pada pemeriksaan dari audiometri nada murni. Ini harus diperhatikan, harus menjadi perhatian kita bahwa kebanyakan gangguan dari pendengaran itu akan berlanjut seiring usia dan manifestasi kliniknya akan ada di kemudian hari. Tidak adanya keluhan pada fungsi pendengaran bukan berarti tidak ada gangguan pendengaran bila diperiksa dengan audiometri nada murni. Dan pada penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemeriksaan audiometri nada murni sebelum tindakan IHF sangat bermanfaat.
Seperti itu. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Elvita. Kita mendapat kehormatan berbicara tamu hari ini dari sejawat spesialis radiologi konsultan. Alhamdulillah kita telah sampai pada akhirnya. Sebelum selesai kita masih punya waktu 10 menit, tapi saya memberikan komentar tadi pada pembicaraan Dr. Elvita. Memang kalau kita berkomunikasi biasanya kita menggunakan nada 500, 1000, 2000. Ketika terjadi penurunan nada di atas itu, nada 4000, nada 8000 Hz, biasanya pasien tidak sadar. Kalau nada rendah malah sadar dia ketika berbicara, suara laki-laki tidak terdengar. Itu sebabnya mungkin tidak mengeluhkan pendengaran meskipun terjadi pada audiometri nada tinggi turun. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan pada siapa. Panitia juga tolong itu mic-nya mungkin kalau yang di sini kan kebanyakan para pembicara dan supporter ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Maka semuanya sangat jelas mungkin. Ya. Oleh karena itu dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kalau begitu tidak ada pertanyaan, sesi ini saya tutup dan saya kembalikan pada panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.